Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Indah Suryani, Hadir, Bu. Vita Nurjana, Hadir, Bu. Siti Aminah. Hadir, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Iya, Bu. Baiklah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian adab terhadap lingkungan. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan adab-adab terhadap lingkungan. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi dalil tentang beradab pada lingkungan. Dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan hikmah beradab Islam terhadap lingkungan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kalian yang semangat ya, Iya, Bu. agar pelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi. Ada yang tahu seperti apa adab Islam terhadap lingkungan? Tahu, Bu. Coba ya, kita coba jawab. Adab Islam terhadap lingkungan itu, Bu, bahwasanya di dalam Islam itu mengajarkan kita untuk cinta terhadap lingkungan, tidak boleh berbuat kerusakan terhadap lingkungan. Ya, benar sekali. Tentu saja Ibu. Baiklah, Ibu akan menanggapi jawaban kita dan menjelaskan adab Islam terhadap lingkungan. Adab Islam itu kita itu harus menjaga alam atau lingkungan, merupakan kewajiban bagi setiap individu manusia, seperti laut, udara, sungai, gunung-gunung, hutan maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hendaklah kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikan dengan sebaik-baiknya agar anugerah alam ini disediakan Sang Maha Pencipta. Lain adalah untuk keberlangsungan maslahat hidup, terutama bagi manusia agar mendapatkan manfaat. Secara fikih, jika manusia sengaja melakukan kerusakan atau al-fasad terhadap alam ini, hukumnya adalah haram, bahkan termasuk dosa besar apabila tingkat kerusakannya luas dan besar, seperti pembakaran hutan yang menimbulkan bencana asap, dan musnahnya kekayaan hewan, tumbuhan, dan korban jiwa. Lalu dalam Al-Quran, perilaku destruktif terhadap alam ini disejajarkan dengan dosa membunuh. Analoginya seperti membunuh manusia seluruhnya. Terus bentuknya hukumannya di dunia yaitu dengan cara dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara disalib, maksudnya secara disilang atau diasingkan. Sedangkan balasan di akhirat itu adalah siksa yang sangat dahsyat. Quran surah Al-Maidah, yaitu surah kelima ayat 32 sampai 33, Rasulullah SAW telah memberikan kesadaran
kepada para sahabat dan kaum muslim tentang pentingnya adab terhadap lingkungan. Nabi SAW telah mengungkapkan kecintaannya terhadap Gunung Uhud sebagai bagian kecil dari ruang alam ini. Sesungguhnya Uhud mencintai kita dan kita pun sungguh mencintainya. Seandainya ditelusuri lebih jauh lagi, terdapat sejumlah hadis yang secara langsung menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW menanamkan pendidikan lingkungan, misalnya ajaran untuk menghemat energi, seperti air, larangan mengotori dan merusak tempat umum atau alam yang dibutuhkan banyak orang, serta seruan menjaga kebersihan lingkungan. Dan Nabi SAW pun pernah melarang merusak tanaman seperti memotong dahannya dan mengelupaskannya kulit. Bayangkan jika kita merusak dengan cara seperti itu saja, itu tidak dibenarkan. Lalu bagaimana jika sengaja atau lalai membakar hutan dan merusaknya dan memusnahkan jutaan pohon maupun tumbuhan. Dan kita ini manusia telah dituntut untuk berpikir dan merenungkan apa yang ada di langit dan di bumi. Hal ini bertujuan agar kehidupan mereka menjadi lebih baik dengan memanfaatkan dan memelihara yang ada di sekelilingnya dengan baik, sebagaimana manusia itu telah dipilih Allah sebagai khalifah di muka bumi. Dalam menggunakan akal, pikiran, dan dalam perenungannya, manusia tidak boleh melampaui apa yang digariskan oleh Allah. Interaksi manusia dengan alam lingkungan ini adalah ketundukan alam untuk membantu manusia dengan tetap menjaga keseimbangan dengan menempatkan manusia dan akhlak lingkungan pada posisinya masing-masing. Kemudian lingkungan itu harus diperlakukan dengan baik dan selalu menjaga, merawat ataupun melestarikannya. Dengan kata lain, bahwa berakhlak itu yang harus selalu dijaga. Baik merupakan salah satu manifestasi dan etika. Akhlak kita kepada Allah semesta meliputi akhlak kepada lingkungan, tumbuhan, dan binatang. Sebagaimana kita sebagai makhluk manusia harus menjaga dan merawat tumbuhan dan binatang dengan kasih sayang maupun dengan kelembutan, agar akhlak kita kepada alam semesta dapat kita bangun dari diri kita masing-masing. Dengan memperhatikan keadaan sekarang di dunia ini, banyak memprihatinkan kita dan menumbuhkan sebuah akhlak kepada alam semesta. Sebagaimana kita menjaga tumbuhan, dan kita harus menyayangi binatang serta memperhatikan binatang, merawat ataupun kita memberikan makanan agar lingkungan sekitar kita lebih baik. Dan menjalankan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sebagai khalifah di muka bumi ini. Baiklah, dari penjelasan Ibu barusan, apakah kalian sudah mengerti ataupun masih ada yang belum mengertikan? Sudah mengerti, Bu. Semuanya sudah mengerti ya? Sudah. Baiklah, kalau kalian sudah jelas semua, sekarang Ibu yang akan bertanya kepada kalian.
Yang pertama, Ibu akan bertanya kepada Vita Nurjana. Wow. Apa pertanyaannya, Bu? Jelaskan pengertian adab terhadap lingkungan. Adab terhadap lingkungan itu, Bu, bahwasanya kita sebagai umat manusia itu harus tetap menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, tidak boleh merusak lingkungan, karena lingkungan itu, Bu, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang kedua, Ibu akan bertanya kepada Indah Suryani. Soalnya jelaskan adab-adab terhadap lingkungan. Adab-adab terhadap lingkungan tuh, Bu, contohnya tuh adab kita terhadap manusia, sesama manusia, adab kita terhadap tumbuhan, adab kita terhadap hewan, dan segala macamnya, Bu. Nah, benar sekali ya jawaban dari Vita Nurjana, yaitu soalnya jelaskan baiklah, jawaban dari Vita itu benar. Ibu akan menambahkan sedikit. Pengertian adab tuh menurut bahasa ialah kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti akhlak. Kemudian suatu ibarat tentang pengetahuan itu yang dapat menjaga diri kita dari segala sifat yang salah. Yang kedua, Ibu akan menambahkan, Indah Suryani, jelaskan adab-adab terhadap lingkungan. Ya, kita sebagai manusia itu harus sosial, membutuhkan makhluk lain untuk kelangsungan hidupnya, dan manusia itu membutuhkan manusia yang lain. Begitu juga sebaliknya. Kita manusia di bumi ini memang harus melestarikan apa yang udah diwajibkan ataupun disuruh dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita melestarikan yang ada di bumi, yang di lingkungan ini, maupun yang sudah diciptakan oleh Allah. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah mengerti sampai di sini? Sudah, Bu. Sudah ya? Iya. Alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti. Baiklah, Ibu akan memberikan kalian 5 soal. Tolong kalian kerjakan sekarang dulu. Kalau belum selesai, dikumpulkan dulu. Ibu akan kembalikan pada pertemuan minggu depan. Soal yang pertama, jelaskan pengertian adab terhadap lingkungan. Sudah? Tunggu, Bu. Sudah. Yang kedua, jelaskan adab-adab terhadap lingkungan. Sudah, Bu. Yang ketiga, jelaskan dalil tentang berada pada lingkungan. Sudah? Belum, Bu. Sudah. Yang keempat, jelaskan hikmah beradab Islam terhadap lingkungan. Ibu akan memberikan kalian Belum, Bu. soalnya 4 Sabar. saja ya. Sudah, Bu. Soalnya 4 jak ke, Bu. Iya, cuma 4 saja. Baik. Berarti nanti kita kerjakan dulu, lalu kita kumpulkan, dan minggu depan Ibu kembalikan lagi ya dinilai ya. Ya. Baik. Tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Iya, Bu. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, kalian di rumah harus banyak-banyak belajar agar kalian mengetahui apa itu adab Islam terhadap lingkungan. Oke.
sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita menutup pelajaran kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.